قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو في أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman beserta nikmat Islam. Begitu pula salawat dan serta salam kita hancurkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah saya akan menyampaikan khutbah tentang bahaya penyakit hati. Penyakit hati adalah penyakit yang menyerang kalbu dan hati nurani manusia. Penyakit hati ini bisa berupa hasad atau iri hati, riya atau pamer, ujub atau bangga diri, takabur atau sombong, dan lain-lainnya. Penyakit hati ini sangat berbahaya karena dapat merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan merusak hubungan kita terhadap sesama manusia atau kerabat-kerabat kita. Adapun penyakit hati yang diantaranya adalah hasad atau iri hati. Hasad sebagaimana kita ketahui adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat atau kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad sangat berbahaya karena bisa mendorong kita untuk berbuat buruk kepada sesama kita atau kerabat-kerabat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 54 yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang telah diberikan ke Allah kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 54. Adapun di antara akibat dari hasad ini atau iri hati ini adalah perasaan tidak puas. Iri hati sering muncul dari ketidakpuasan dengan keadaan diri sendiri. Ketika seseorang merasa bahwa hidupnya kurang dibandingkan dengan orang lain, disitulah perasaan iri bisa muncul, perasaan hasad bisa muncul kepada tiap-tiap orang yang merasa tidak puas terhadap apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dalam banyak budaya juga ada tekanan untuk bersaing dengan orang-orang lain. Ketika melihat orang lain mencapai sesuatu yang ia cita-citakan atau ia inginkan, seseorang bisa merasa bahwa mereka tertinggal atau kalah dalam persaingan tersebut. Maka hasad atau iri hati ini dapat menggerogoti setiap orang yang merasa bersaing terhadap sesama yang lainnya. Secara alami manusia cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ketika perbandingan ini menghasilkan perasaan rendah diri atau ketidakadilan, disitulah iri hati juga menggerogoti tiap-tiap hati kita. Dan juga pengakuan. Beberapa orang merasa iri karena mereka menginginkan pengakuan dengan orang yang lain. Pengakuan dan pujian yang didapatkan dari orang lain. Mereka mungkin merasa bahwa mereka mendapatkan apresiasi yang layak atas usaha dan pencapaian mereka, maka mereka bisa mendapatkan iri hati apabila mereka jatuh dan tidak mendapatkan apresiasi terhadap orang lain. Selanjutnya akibat dari iri hati ini adalah
ketidakadilan yang dirasa. Iri hati juga bisa timbul dari perasaan bahwa orang lain mendapatkan sesuatu yang layak, sesuatu yang pantas. Lantas, saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, ya Allah. Mereka berkata dalam hatinya, "Ya Allah, orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, bahkan melebihi dari apa yang telah saya capai sekarang, padahal saya dahulu adalah seorang yang berusaha." Maka disitulah timbul hasad dalam hati orang yang merasa tidak adil dalam hatinya. Adapun penyakit hati yang kedua adalah riya atau pamer. Riya adalah melakukan sesuatu kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi semata-mata melakukan kebaikan karena ingin dipuji oleh manusia, ingin dipuji oleh kerabatnya, ingin dipuji orang-orang bahwasanya dia rajin dalam beribadah, dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi landasannya tidak kepada mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia yang lain. Riya ini sangat bahaya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kamu sekalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Beliau menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla akan berkata pada hari kiamat ketika memberi balasan atas perbuatan manusia, "Pergilah kepada orang-orang yang dahulu kalian pamerkan amalan-amalanmu kepada mereka di dunia. Pergi kepada mereka yang engkau pamerkan amalanmu pada saat engkau di dunia. Lalu lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka?" Hadis riwayat Ahmad. Di antara penyakit-penyakit riya ini adalah fokus terhadap mencari pujian oleh orang lain, yakni melakukan ibadah atau berbuat baik dengan tujuan utama agar dipuji oleh orang lain, dan juga untuk mendapatkan perhatian terhadap pendapat orang lain. Lebih peduli dengan apa yang orang lain pikirkan atau katakan kepada mereka tentang perbuatan baiknya daripada niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang riya adalah senantiasa menunjukkan amalannya. Sengaja menunjukkan atau berbicara amal kebaikan kepada orang lain untuk mendapatkan pengakuan. Seketika dalam hati orang tersebut, "Hei, lihatlah saya. Saya sekarang berjalan untuk kemana? Untuk ke masjid. Untuk apa saya berjalan? Hei sekalian, lihat saya. Saya mau sholat Jumat. Saya mau beribadah kepada Allah. Saya taat kan? Saya lebih baik daripada kalian karena saya pergi sholat Jumat." Padahal sejatinya ketika tidak ada orang yang melihatnya untuk beribadah, untuk bersedekah atau berbuat amalan-amalan yang baik, mereka tidak konsisten. Mereka jatuh. Bahkan berpikir, tidak usahlah saya banyak-banyak beribadah. Toh tidak ada orang yang melihat saya. Tidak ada orang yang melihat saya berbuat kebaikan, bersedekah, dan amal baik. Nantilah saya akan beribadah ketika ada orang yang melihat saya, agar saya mendapatkan pengakuan bahwasanya saya adalah orang yang bertakwa, orang yang selalu menjalankan ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah amalan-amalan orang yang riya, orang yang senantiasa menunjukkan kebanggaannya bukan karena niat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia ingin dipuji oleh orang lain. Orang riya juga akan mendapatkan kekecewaan ketika tidak dihargai.
Mereka orang yang mendapatkan kekecewaan ketika tidak dihargai atau marah atas perbuatan baiknya tidak mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain. Terus orang ria itu senantiasa membandingkan diri mereka dengan yang lainnya, dengan kerabat-kerabat yang lainnya. Yakni membandingkan amal atau ibadahnya dengan orang lain untuk merasa lebih unggul atau lebih baik dari orang lain. Penyakit hati yang ketiga yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah, yaitu adalah ujub, atau definisi lainnya adalah berbangga diri. Ujub adalah perasaan bangga atau merasa bahwasanya dirinya lebih baik dari orang yang lain. Ujub ini sangat berbahaya karena bisa menjatuhkan atau bisa menjauhkan kita dari sifat tawadhu atau rendah hati. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang dapat membinasakan: kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri, atau seseorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tirmizi. Perasaan bangga atau berlebih, yakni merasa sangat bangga dengan pencapaian atau kemampuan diri sendiri. Dia tidak merasa bahwasanya apa yang telah ia lakukan sekarang, apa yang telah ia capai sekarang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia bangga bahwasanya saya melakukan ini ya karena usaha saya. Dia tidak merasa bahwasanya karena Allah lah ia mendapatkan apa yang ia angan-angankan. Dan ketika membanggakan diri ini akan memunculkan yang namanya meremehkan orang lain, yakni cenderung meremehkan atau menganggap rendah kemampuan atau pencapaian-pencapaian orang lain. Dan juga membicarakan dirinya sendiri, yakni membicarakan tentang kehebatan atau pencapaian pribadi kepada orang lain. Bahasa sekarang bisa kita pahami adalah pamer. Selanjutnya adalah mengabaikan pemberian Allah. Orang yang merasa berbangga diri, dialah orang yang telah mengabaikan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Lupa atau mengabaikan bahwa semua kesuksesan dan kemampuan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang berbangga diri akan kehilangan keikhlasan, yakni perbuatan baik mereka tidak ikhlas karena didorong oleh perasaan bangga atau ingin diakui orang lain bahwa dirinya bisa karena dia, bahwa dirinya mampu karena usahanya sendiri, tanpa memikirkan bahwasanya Allah lah yang menjadikan kita seperti sekarang. Terus orang yang membanggakan diri juga susah untuk dinasihati. Jadi ciri-ciri orang yang membanggakan diri itu, orang yang sombong itu, orang takabur itu adalah susah untuk mendapatkan nasihat. Dia sulit menerima kritikan dari orang lain. Hei, kamu jangan begini, sebaiknya begini. Ah, saya kan lebih baik daripada kamu. Contohnya, saya saja sekarang sukses. Saya bisa lebih baik daripada kamu sekarang. Mana mungkin aku menerima kritikanmu? Mana mungkin aku menerima nasihatmu? Seharusnya engkau lah yang menerima nasihat saya. Kamu harus begini, kamu harus berusaha, kamu harus menjadi lebih giat lagi dalam belajar, dalam apapun itu. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi seperti saya sekarang. Kata orang-orang yang membanggakan diri. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu berusaha membersihkan diri kita sendiri, diri kita dan hati kita dari penyakit-penyakit tersebut. Caranya adalah dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, atau memperbanyak istighfar, dan juga melakukan muhasabah diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita
hati yang bersih dan ikhlas dalam beribadah.